Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat direci yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama mengungkapkan rasa puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas anugerah dan karunia-Nya lah kita dapat bersua di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan ke haribaan junjungan kita, yakni Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai makhluk yang sangat luar biasa. Kita dicipta sebagai hamba, yaitu orang atau manusia yang senantiasa diberi nurani dan hati. Bagaimana kita mampu berkreasi di depan atau di muka buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan satu keinginan yang sangat luar biasa. Sebagaimana tersirat di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah aku jadikan jin dan manusia kecuali illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, kembali kepada satu konteks utama. Bagaimana manusia menjadi khalifah di muka bumi ini, sebagai pemimpin di muka bumi ini, sehingga manusia yang baik, manusia yang soleh akan tahu akan hakikat atas terciptanya dirinya untuk beribadah kepada Allah, yaitu melakukan ibadah sholat lima waktu, melakukan ibadah-ibadah sunnah, melakukan ibadah-ibadah mahdoh lainnya. Bahkan juga kita diajarkan untuk senantiasa beribadah yang sifatnya adalah sosial kepada sesama manusia. Sahabat religi yang dimuliakan Allah, kita teringat akan sebuah peristiwa bagaimana suri ketauladanan yang diberikan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah sebagai Khalilullah. Beliau juga termasuk Nabi Ulul Azmi, orang yang mempunyai keberanian dalam rangka mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Beliau memiliki kesabaran yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, tentulah patut kiranya sosok Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi percontohan bagi kita dalam kehidupan keseharian. Nabi Ibrahim pernah ditanya oleh sahabat, bi ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Wahai Ibrahim, apa yang menjadikanmu hingga engkau diangkat oleh Allah menjadi seorang khalilullah, menjadi kekasih-kekasih Allah? Maka jawaban Nabi Ibrahim adalah, aku diangkat oleh Allah karena 3 hal. Yang pertama adalah ikhtartu amrullahi ala amri ghairi. Aku, kata Nabi Ibrahim, lebih memilih perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Hal ini teruji, bahkan dalam fakta-fakta sejarah pun tertuang di dalamnya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai satu keberanian untuk melakukan perintah-perintah Allah. Bagaimana keutamaan dia lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Bagaimana ketika ada perintah dia untuk menghancurkan berhala-berhala, bagaimana ketika pada waktu itu bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Apa yang dikatakan di situ? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adzbahuka fandur madza tara.
Nabi Ibrahim berkata kepada putranya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Fandur mada taro, maka bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Nabi Ibrahim adalah orang yang arif, orang yang sangat bijaksana, hingga perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dia katakan kepada putranya, meminta pendapat kepada putranya, beliau berdialog kepada putranya. Tidak sekonyong-konyong ini perintah Allah lalu memaksakan kehendak langsung menyembelih. Tidak. Nabi Ibrahim adalah seorang yang arif, seorang yang kasih sayangnya tinggi kepada orang lain, bahkan lebih-lebih kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Ismail alaihissalam. Sehingga ketika beliau mengatakan, "Fandur madataru, bagaimana pendapatmu wahai anakku?" Maka Nabiullah Ismail alaihissalam beliau mengatakan, "Ya batif alma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Nabiullah Ismail alaihissalam mengatakan, "Wahai bapakku, lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin." Maka insya Allah kau dapati aku termasuk orang yang bersabar. Sahabat Riji yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam sebuah peristiwa yang pertama ini, Nabiullah Ibrahim alaihissalam melaksanakan udhiyah, penyembelihan kepada putranya. Ini juga sangat luar biasa. Bagaimana anak yang digadang-gadang untuk lahir ke dunia ini, anak satu-satunya yang didamba di dalam keluarganya, di dalam kehidupannya, ini harus disembelih karena menuruti daripada perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tentulah patut kiranya kita mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Ibrahim alaihissalam, mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lainnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam punya satu misi yang luar biasa hingga beliau diangkat menjadi Khalilullah. Yang kedua adalah dia diangkat menjadi Khalilullah. Wa mahtamamtu bima tagaffarallahu li. Aku tidak pernah merasa risau, aku tidak pernah merasa khawatir, karena segala sesuatu yang terjadi kepadaku semuanya berada di dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau yang pertama, Nabi Ibrahim diangkat karena beliau lebih mengutamakan perintah Allah. Kemudian yang kedua ini adalah bagaimana rasa tawakal dan berserahnya diri Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangatlah luar biasa. Bahkan ketika beliau mengadakan kurban, beliau pernah menyembelih 100 onta, kemudian 300 sapi, bahkan sampai 1000 kambing dia sembelih. Nabi Ibrahim tidak pernah takut akan kefakiran, walaupun dia punya 1000 daripada kambing, 300 daripada sapinya, kemudian 100 daripada untanya disembelih, diberikan kepada seluruh manusia dan seluruh umatnya, tanpa takut dan khawatir apa yang akan dimakan esok untuk keberlangsungan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, kenapa Nabi Ibrahim diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah? Yang ketiga adalah wa ma ta'asyaitu wa ma taghodaitu illa ma'a dhaifi. Aku tidak pernah makan di waktu pagi dan sore kecuali bersama tamu. Inilah kehebatan Nabi Ibrahim. Bagaimana cara mewujudkan keimanan dan ketakwaan. Coba yang ketiga kita lihat. Aku tidak pernah makan di waktu pagi dan sore kecuali bersama tamu. Berarti konsekuensinya adalah dia beribadah kepada Allah dengan memberikan makanan yang dia miliki tanpa dia harus untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, tetapi dia juga memikirkan orang lain dalam rangka menumbuhkan nilai sosial yang tinggi di tengah-tengah umatnya. Sehingga harapannya apa? Nilai-nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak cukup hanya dengan ibadah mahdoh, tetapi bagaimana perwujudan dia harus senantiasa berbuat baik kepada sesama manusia, bahkan kepada alam semesta. Kemudian daripada itu,
sebagai hamba yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita senantiasa mendahulukan apa perintah Allah. Kita mendahulukan ibadah-ibadah sosial. Kalau kita mau menjalani ini, maka Allah juga akan memberikan rahmatnya kepada kita. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa juga termasuk kalimullah. Beliau termasuk ulul azmi, orang yang berani, orang yang tabah dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang disabdakan, yang difirmankan oleh Allah? Ya Musa, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hadis qudsi, kun li kama urid, akun laka kama turid. Lakukan apa yang aku inginkan, maka kau akan mendapati hidupmu sebagaimana yang engkau kehendaki. Jadi aneh kalau kita ibadahnya kendor, kemudian mengharap rahmat Allah tercurah kepada kita. Tentu hal ini sangat mustahil. Karena sekali kita mengabaikan perintah Allah, tentunya bukan rahmat Allah yang turun kepada kita, akan tetapi murka dan tentunya Allah akan senantiasa tercurah kepada hidup kita. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan di situ, wa kallamallahu Musa taklima innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kallama dan berfirman siapa Allah, Gusti Allah Musa kepada Nabi Musa. Taklima dengan benar-benar berbicara, dengan benar-benar berfirman, innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Tuhan, maka hendaklah kau menyembah kepadaku. Oleh karena itu, sebagai hamba yang senantiasa beriman dan bertakwa, jangan sepelekan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus ada keseimbangan bagaimana manusia juga mampu melakukan hal-hal terbaik untuk seluruh umat manusia, yang pada dasarnya adalah makhluk atau manusia atau alam ini adalah ciptaan Allah. Ketika alam ciptaan Allah ini kita hancurkan, kita cemooh, kita jelek-jelekkan, maka sama halnya dengan diri kita menjelekkan pencipta daripada alam ini. Oleh karena itu, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai orang yang sangat moderat. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau bersama pamannya, wakil ada yang mengatakan bapaknya, tapi wakil ada yang mengatakan itu pamannya. Beliau adalah pemahat patung. Dalam sejarahnya, Nabiullah Ibrahim alaihissalam senantiasa mengutamakan diskusi, mengutamakan dialog, mengutamakan kesantunan dalam menyampaikan ajarannya. Tidak pernah sekalipun Nabi Ibrahim memaksakan kehendak kepada pamannya ataupun dianggap sebagai bapaknya. Karena Nabi Ibrahim adalah Nabi yang santun, Nabi yang senantiasa mendahulukan kehidupan sosial untuk senantiasa menjadi satu pribadi yang moderat di dalam satu keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan hidup kita senantiasa berada di jalannya Allah, memberikan satu pertolongan kepada diri kita hingga kita menapaki jalan-jalan yang menjadikan diri kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.